Teknologi Melayu. Yang pertama ada rumah Melayu. Orang Melayu pada zaman dahulu sudah mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tunjukkan dengan bentuk rumah Melayu yang mempunyai ciri yang unik. Adapun ciri-ciri rumah Melayu yaitu yang pertama rumah panggung. Guna bertujuan agar terhindar dari banjir, gangguan binatang buas, dan guna sebagai ventilasi udara. Yang kedua ada tiang tinggi. Tiang penyangga rumah Melayu biasa dipakai antara 2 sampai 2,5 meter. Yang ketiga, bahan bangunan yang berbahan kayu. Sistem konstruksi rumah Melayu menggunakan sistem punch stroke dan pasak sehingga tidak memerlukan paku. Tangga. Tangga rumah Melayu memiliki minimal 3 tangga, yaitu tangga di depan rumah, tangga di ruang selang, dan tangga di pintu belakang. Bendul. Bendul berbentuk persegi 4 atau bulat dan berfungsi sebagai batas ruang lantai. Kolong. Kolong rumah Melayu biasa digunakan untuk menyimpan kayu bakar dan sebagai kandang ternak. Lalu ada atap. Atap rumah Melayu lontik, memiliki atap yang meruncing dan kaki rumahnya yang berbentuk seperti perahu atau lancang. Bagi orang Melayu, rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga memiliki makna tertentu dan lambang kesempurnaan hidup. Bangsa Melayu berlayar mengelilingi dunia, mengembara dan berdagang. Bangsa Melayu terkenal dengan seni pelayaran yang disebut physical navigation, yang dianggap indera keenam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mereka bisa bersampan dari satu pulau ke pulau lain tanpa bantuan alat navigasi pelayaran. Mereka membangun kapal, perahu, dan sampan tanpa perencanaan seperti yang dilakukan oleh insinyur, sehingga dikenal dengan istilah physical shipbuilding. Bangsa Melayu adalah pelaut, pengembara, pedagang, dan ahli perkapalan yang dikenal oleh masyarakat dunia kuno. Pelabuhan Katon di Cina mulai ramai pada abad ke-6 Masehi. Karena itu, pelaku utama perdagangan antara Cina di utara, Sumatera, dan Nusantara di bagian selatan pada umumnya dijalankan oleh pedagang dan pelaut Melayu Nusantara. Walaupun pedagang Cina berlayar ke Laut Selatan, mereka hanya menjadi penumpang di dalam kapal posu yang dijalankan oleh orang Melayu Nusantara. Pelaut-pelaut Melayu sangat memahami tentang musim dan arah mata angin yang berubah-ubah sepanjang tahun di wilayah Nusantara. Dengan mengetahui musim dan arah angin ini, maka pelaut Melayu di Nusantara tidak khawatir terhadap perubahan arah dan mata angin karena mereka justru bisa mengatur perjalanan pulang dan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengikuti arah bangsa Melayu diketahui berlayar mengelilingi dunia, mengembara dan berdagang dalam pembuatan jong dan kapal. Jong adalah kapal besar Melayu yang dibuat sejak abad pertama sampai abad ke-15. Relief candi di Borobudur menunjukkan jong yang mempunyai lunas 2 linggi tinggi, dinding terjahit berlapis, 2 kemudi birat, 2 tiang layar, layar segi 4, layar linggi depan, dan pengapung candik atau ganda. Panjang jong ini antara 50 sampai 80 meter dan merupakan kapal terbesar yang mengarungi Laut Nusantara. Catatan Cina abad ke-8 menunjukkan jong dari Nusantara bisa memuat lebih dari 1.000 orang dan muatan 200 sampai 1.000 ton. Teknologi kelautan. Orang Melayu sangat memperhatikan kelestarian alam sekitarnya, bahkan dalam menangkap ikan pun mereka memperhatikan alat yang mereka gunakan. Seperti nasihat berikut ini. Siapa merusak laut dan sungai, itulah tanda buruk perangai. Apabila alam menjadi rusak, turun-temurun hidupkan kemak. Pergi ke laut ditelan ombak, pergi ke darat kepala tersunda. Hidup susah, dada pun sesak, periuk terjerang nasi tak masak. Adapun alat masyarakat Melayu dalam menangkap ikan yaitu yang pertama ada jaring, yang kedua ada cici atau gelombang, yang ketiga ada gawai atau rawai, yang keempat ada langgai, yang kelima ada pengerih, yang keenam ada kiso.
Teknologi perlengkapan perikanan darat angkuh. Yang pertama ada belat, yang kedua ada bobalui, yang ketiga ada bubu, yang keempat ada lukah, dan yang kelima ada jala.